Oke, selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran biologi. Nah, untuk pembahasan kita kali ini yaitu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah zat-zat nutrisi pada makanan. Ini saya sudah mencoba untuk membuka materi ini dengan mengirimkan tugas keterampilan yang sedang kalian kerjakan dan wajib dikumpulkan. Kalau tidak akan mendapatkan nilai keterampilan. Kemudian transformasi energi zat pada makanan, saluran pencernaan, kelenjar pencernaan, kelainan pada sistem pencernaan, dan yang terakhir adalah uji kandungan zat pada makanan. Nah, kenapa manusia memerlukan makanan? Otomatis agar manusianya bisa mendapatkan energi. Kemudian zat nutrisi apa saja yang diperlukan oleh manusia? Pastinya seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Mengapa zat nutrisi pada makanan perlu dicerna? Karena kalau tidak dicerna, maksudnya dicerna itu adalah proses pengubahan dari molekul yang lebih besar menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, molekul yang lebih kecil inilah yang mampu dicerna atau diserap oleh sel-sel tubuh. Kalau terlalu besar tidak bisa. Itu alasannya. Nah, ini zat-zat makanan yang terkandung dalam makanan ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada vitamin, ada mineral dan air. Yang pertama, yaitu adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan makromolekul berupa senyawa kimia organik yang tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Salah satu contoh senyawa penyusun karbohidrat yang paling sederhana adalah glukosa, yaitu C6H12O6 yang terdapat pada makanan dalam bentuk senyawa amilum, yaitu pati. Sumber karbohidrat apa saja? Atau dari mana saja, yaitu nasi, gandum, ubi, singkong, kentang, dan jenis umbi-umbian lainnya. Nah, di sana ada struktur kimia amilum, nanti di SMA kita perdalam. Nah, lanjut. Karbohidrat pada makanan yang terdapat dalam bentuk senyawa amilum atau pati seperti pada nasi atau gandum ini tidak dapat langsung diserap oleh tubuh manusia. Jadi harus dicerna atau dipecah dulu ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Seperti yang Bapak katakan tadi sebelumnya. Jadi nasi yang kita makan yang mengandung amilum kemudian melalui proses pencernaan dari mulut sampai ke usus halus itu melalui proses pengubahan molekul yang lebih sederhana dari molekul kompleks. Jadi amilum itu tidak mampu langsung diserap oleh tubuh, harus diubah menjadi maltosa dan glukosa. Nah, maltosa dan glukosa itulah yang diserap oleh tubuh. Nanti prosesnya kita akan bahas di saluran pencernaan. Ini berkenaan dengan enzim amilase. Nah, apa sih fungsi karbohidrat? Yaitu sebagai sumber energi utama bagi tubuh manusia untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya kalau nggak makan nasi sehari, banyak orang yang mengatakan lemes gitu, nggak ada energi. Karena nasi merupakan salah satu sumber karbohidrat. Nah, sementara karbohidrat fungsinya sebagai sumber energi utama. Jadi wajar kalau banyak yang mengatakan kalau nggak makan nasi lemes. Yang kedua adalah lemak. Lemak merupakan makromolekul berupa senyawa kimia organik yang tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Senyawa penyusun lemak yang paling sederhana adalah asam lemak atau gliserol. Sumbernya dari keju, dari mentega, minyak kelapa, lemak daging. Nah, itu ada struktur kimia lemak juga.
Lemak pada makanan seperti pada keju atau daging tidak dapat langsung diserap oleh tubuh manusia sehingga harus dipecah ke dalam bentuk senyawa yang lebih sederhana melalui proses pencernaan. Nah, lemak yang terdapat dalam keju atau daging itu melalui proses pencernaan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak dan gliserol inilah yang diserap oleh tubuh. Ini juga berkenaan dengan enzim, yaitu nama enzimnya lipase. Kemudian apa sih fungsi lemak? Yaitu sebagai sumber cadangan energi, pelarut berbagai vitamin dalam tubuh seperti vitamin A, D, E, K, kemudian pelindung organ dalam. Yang keempat adalah sebagai penjaga panas di bawah kulit. Yang ketiga adalah protein. Protein merupakan makromolekul berupa senyawa kimia organik yang tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Senyawa penyusun protein yang paling sederhana adalah pepton dan asam amino. Sumbernya apa? Yaitu dari ikan, telur, susu, kacang-kacangan, dan lain-lain. Nah, protein pada makanan seperti telur dan ikan tidak dapat langsung diserap oleh tubuh manusia sehingga harus dipecah ke dalam bentuk senyawa yang lebih sederhana melalui proses pencernaan makanan. Jadi, protein yang terdapat di dalam telur dan ikan melalui proses pencernaan makanan diubah menjadi asam amino dan pepton. Asam amino dan pepton inilah yang mampu diserap oleh tubuh karena molekulnya lebih sederhana. Apa fungsi protein? Yang pertama sebagai sumber cadangan energi dalam jumlah kecil. Kemudian yang kedua sebagai zat pembangun tubuh atau pengganti sel tubuh yang telah rusak. Yang ketiga berperan dalam pertumbuhan sel tubuh. Nah, untuk tugas hari ini, tugas hariannya adalah buatlah ringkasan vitamin, mineral, dan air. Apa yang harus kalian ringkas? Yang pertama yaitu jenis vitamin, sumber dan fungsinya. Jenis mineral, sumber dan fungsinya. Kemudian peranan air bagi tubuh manusia. Buat di buku catatan kalian, kemudian kalian kirim melalui Google Form yang sudah Bapak sediakan. Oke? Paham semua ya dengan tugas yang diberikan. Kalau tidak paham, nanti boleh chat Bapak. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.